berat badannya beres kok, udah naik, urusan sekolah juga udah aku pegang semuanya, tapi pada akhirnya kan kita burn out juga ya, Dok. Betul. Nah, itu berarti bagaimana ya kita, kapan titik di mana kita tuh sebagai individu juga aware bahwa nggak boleh nih aku selalu merasa menjadi hero, aku harus melakukan apa ya, Dok? Mungkin kalau di case yang banyak dikonsulin di mental health atau di klinik ya, biasanya mereka tuh sampai satu titik menyadari bahwa saya ibu yang lagi belajar hidup juga. Jadi ketika melakukan kesalahan dia tidak memblaming dirinya sendiri gitu, dan dia berproses dengan luka. Hati-hati untuk ibu-ibu yang memang punya lukanya kekerasan di masa kecilnya. Karena dia biasanya punya toleransi lebih tinggi dalam proses bertahan. Yang kedua, dia punya toleransi ketika mendapatkan perilaku kekerasan, dia lebih mudah memaafkan. Karena mungkin yang dulu lebih parah, segini lumayan kok suami saya, dulu papa saya kayak gini dok, sekarang mah ya suami saya masih ada sih tapi masih oke, cuman ngomong doang, cuman banting barang doang. Nah, sehingga ketika mereka sadar di proses itu tuh mereka tahu bahwa dirinya harus berproses tapi tidak perlu dengan perjalanan yang cepat dan sempurna. Yang penting ibunya mau belajar sih, Kasap, karena biasanya kalau dianya nggak mau belajar, anaknya yang dituntut sebagai penyembuh luka dia kan. Kompensasi dia tidak bisa menjadi anak yang baik, tidak bisa menjadi pelindung keluarga di masa dulu dia kecil, itu biasanya dia tulurin ke anak-anaknya. Anak saya nggak boleh kena luka nih, anak saya harus segalanya sempurna nih. Dan ketika anak proses belajar kan nggak bisa dipastikan ya, teorinya mah gampang lah, tapi ketika dijalanin kan susah. Karena mereka individu yang berbeda juga. Iya, dengan penuh kasih sayang kita latih gitu ya. Tetap aja kan ketika dia nggak suka bilang nggak mau, mama nggak mau. Nah kan kalau misalnya ibu-ibunya nggak siap, aku gagal ya, anakku menolak apa yang aku minta. Ya padahal human being. Oke. Nah ini jadi nyambung sih dok sama pertanyaan saya selanjutnya. Karena mungkin dari rasa stres ini, rasa luka kita di masa lalu, kita kan jadi ada microtoxic habits kita sebagai mungkin orang tua ya. Dan ini tuh nggak selalu dalam bentuk kekerasan fisik, tapi kadang juga kata-kata yang mungkin kita tidak sadari. Ekspektasi juga yang kita mungkin berikan ke anak kita. Contoh ya mungkin yang pernah saya baca ya dari DM curhat-curhatan mama-mama. Misalnya kayak ketika berharap anak itu seperti piala kita gitu. Jadi anak saya tuh harus sempurna. Gak boleh ada kesalahan gitu ya. Nah boleh diceritain gak sih dok ini contoh microtoxic habits kita yang mungkin kita bisa tidak sadari sebagai orang tua tuh apa ya dok? Dan mungkin dari cerita yang kasus-kasus dokter pernah temui atau yang dokter ketahui. Nah biasanya sih anaknya yang berobat ya. Kalau mama papanya sih jarang.